Kontennya juga screenshot ya, nanti dikirimkan ke ini, saya juga mengirimkan ke adminnya. Oke, sudah saya screenshot ya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang jawab nih, lemas semua nih kayaknya nih. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat ya pagi-pagi ya. Oke, sini saya akan mengajar tentang apa namanya layanan primer ya atau primary healthcare ya. Jadi untuk layanan primer ini nanti kalian kalau sudah lulus jadi dokter ya, kalian apa namanya kalau jadi dokter lulus masih dokter umum ya kalian harus tahu dan bekerja di layanan primer ya menjadi dokter layanan primer gitu ya. Oke, primary healthcare ya atau layanan primer itu pertama kalinya dideklarasikan di kota Alma-Ata ya, di kota Alma-Ata pada tahun 1978. Nah, ini merupakan bentuk kesepakatan bersama antara 140 negara ya. Termasuk salah satunya adalah Indonesia. Nah, merupakan hasil konvensi internasional pelayanan kesehatan primer di kota Alma-Ata, Kazakhstan ya. Itu yang pertama dideklarasikan untuk PHC itu sendiri. Nah, konferensi internasional atau primary healthcare ini disponsori langsung oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ya. Dan organisasi PBB untuk anak UNICEF ya. Jadi disponsorin sama organisasi besar dunia ya. Nah, isi pokok deklarasi ini adalah bahwa pelayanan kesehatan primer atau dasar adalah merupakan strategi utama untuk mencapai kesehatan untuk semua atau health for all ya. Sebagai bentuk perwujudan HAM, hak asasi manusia. Jadi hak Indonesia itu hak kita ya. Itu kita harus memperoleh kesehatan ya dari pemerintah ya, itu adalah hak kita. Nah, deklarasi Alma-Ata ini terkenal dengan yang pertama yaitu kesehatan semua untuk tahun 2000 atau Health for All by the year 2000 ya. Nah, kesehatan untuk semua ini ya deklarasi Alma-Ata juga menyebutkan bahwa untuk mencapai kesehatan untuk semua tahun 2000 adalah melalui pelayanan itu ya. Nah, primary healthcare ya. Primary healthcare itu adalah pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan pada metode dan teknologi yang secara praktis, ilmiah, dan sosial yang dapat diterima secara umum baik oleh individu maupun keluarga dalam masyarakat melalui partisipasi mereka sepenuhnya, serta dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tingkat perkembangan mereka dalam semangat untuk hidup mandiri dan menentukan nasib mereka sendiri ya. Jadi tugas kita ya. Cek, halo. Suara saya masuk gak, Dik? Masuk, dokter. Masuk, Dok. Oke, jadi tugas kita adalah membuat masyarakat itu sehat dan juga bisa mandiri, intinya itu ya. Intinya adalah membuat masyarakat kita sehat dan bisa mandiri, karena kalau dengan mandiri mereka bisa bekerja ya, bisa mengurus dirinya sendiri, bisa mengurus nasibnya, ketika dia bekerja, dia akan meningkatkan ekonomi negara. Itu adalah tujuan dari kesehatan kita ya. Kemudian visi dari PHC atau ini ya, menjadi katalisator dan media untuk menjadikan Indonesia sehat. Jadi visinya adalah menjadikan Indonesia sehat. Itu visi. Nah, ini misi ya. Misinya adalah yang pertama memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan melalui pendekatan keluarga. Jadi dengan social support ya, pendekatan keluarga.
Kemudian meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menumbuhkan potensi keluarga atau masyarakat dan PHBS ya, hidup bersih dan sehat. Kemudian meningkatkan kemitraan di bidang kesehatan seperti lintas program maupun lintas sektoral ya. Nah, untuk lintas program ya, untuk lintas program itu adalah lintas antara program yang ada di puskesmas. Contoh ya, program kesehatan ibu dan anak bekerja sama ya lintas program dengan program penyakit menular katakanlah kayak gitu. Itu namanya lintas program, masih dalam satu payung. Sedangkan lintas sektoral itu sudah pindah ke lain payung. Contoh, puskesmas dengan kecamatan, kayak gitu. Itu termasuknya adalah lintas sektoral, ya. Nah, kemudian menumbuhkan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan, mengutamakan kemandirian keluarga dan pendanaan, ya. Jadi tetap tujuan PHC ya, tujuan kita menyehatkan pasien itu adalah pasien biar bisa mandiri, ya, biar bisa sendiri kemana-mana sendiri gitu ya. Kemudian memanfaatkan teknologi tepat guna untuk mewujudkan keluarga mandiri di bidang kesehatan. Nah, strateginya bagaimana? Ya, strateginya yang pertama yaitu bagaimana sih cara mewujudkan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan termasuk pendanaan ya strateginya. Kemudian mengoptimalkan teknologi tepat guna dalam mewujudkan lingkungan sehat bagi masyarakat. Kemudian mengembangkan kebersamaan dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan. Nah, ini mengembangkan kebersamaan dalam mengatasi masalah kesehatan ini baru kita lakukan di saat BPJS itu muncul ya. BPJS itu muncul sekitar tahun 2015 ya. Itu baru kita lakukan. Padahal strategi PHC ini ya, ini sudah mulai dari tahun 2000. Jadi kita termasuk tertinggal 15 tahun oleh negara-negara yang lain ya. Nah, BPJS itu termasuk mengatasi masalah kesehatan dengan cara gotong royong atau kebersamaan gitu ya. Nah, tujuan umum dari PHC itu sendiri ya yang pertama mencoba menemukan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan hingga akan dicapai tingkat kepuasan pada masyarakat yang menerima pelayanan. Pokoknya tujuannya adalah tingkat kepuasan terhadap pada masyarakat tentang pelayanan kita ya. Pelayanan dalam primer ya, dalam layanan primer ya, di mana itu nanti di puskesmas atau di praktek mandiri atau klinik ya itu. Oke. Nah, tujuan khusus dari PHC ini sendiri ya, yang pertama pelayanan harus mencapai keseluruhan penduduk yang dilayani. Jadi kalau bisa semua gitu ya, semua. Kemudian pelayanan harus dapat diterima oleh penduduk yang dilayani. Kemudian pelayanan harus berdasarkan kebutuhan medis dari populasi yang dilayani. Kemudian pelayanan harus secara maksimal menggunakan tenaga dan sumber daya lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, 3 unsur utama PHC ya. Ini ada 3 unsur utama. Yang pertama mencakup upaya-upaya kesehatan dasar, ya, mencakup upaya-upaya kesehatan dasar. Kemudian melibatkan peran serta masyarakat. Kemudian melibatkan kerjasama lintas sektoral. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, untuk lintas sektoral itu adalah berbeda payung, berbeda payung. Jadi katakanlah puskesmas dengan kecamatan, puskesmas dengan pemadam kebakaran, puskesmas dengan kepolisian. Itu termasuk dari lintas sektoral ya. Nah, ini adalah 5 prinsip dasar PHC. Yang pertama ada pemerataan upaya kesehatan, kemudian ada penekanan pada upaya preventif, jadi tetap lebih ke arah preventif ya. Nah, ini sama halnya dengan apa yang kita lakukan nanti di puskesmas ya, tetap preventif ya. Kemudian menggunakan teknologi tepat guna, ya, melibatkan peran serta masyarakat, melibatkan kerjasama lintas sektoral. Nah, ini adalah ciri-ciri PHC, ya, ciri-ciri PHC. Pelayanan yang utama dan intim terhadap masyarakat. Ya. Jadi harus utamanya dan intim dengan masyarakat. Contohnya ya kita membuat apa namanya kader-kader posyandu ya kita intim kepada masyarakat itu adalah ciri-ciri dari layanan primer ya. Kemudian pelayanan yang menyeluruh. Jadi semua ya, semua merata.
satu kecamatan merata gitu ya. Kemudian pelayanan yang terorganisasi. Jadi setiap ada acara ya kita harus melakukan organisasi ya. Kemudian pelayanan yang mementingkan kesehatan individu maupun masyarakat ya. Jadi ada yang namanya UKM, ada yang namanya UKP. Nanti kita bahas di sini ya. Individu maupun masyarakat ya. Kemudian pelayanan yang berkesinambungan dan pelayanan yang progresif ya. Jadi ini hampir sama ya, sekarang disamakan dijadikan satu kalimatnya ya. Jadi berkesinambungan dan progresif. Jadi nanti katakanlah bisa kita gunakan dengan rekam medis ya, bisa gunakan dengan rekam medis. Jadi kita tahu riwayat pasien itu apa saja ya kayak gitu. Jadi kita mengobatinya, oh, kemarin dapat obat apa, kemarin dapat obat apa. Terus kita progresif, kita melihat ke sana ya, gimana keadaannya sekarang kayak gitu ya. Kemudian pelayanan yang berorientasikan kepada keluarga ya atau family. Kemudian pelayanan yang tidak berpandangan kepada salah satu aspek saja. Nah, ini adalah 8 elemen PHC ya, 8 elemen PHC. Yang pertama ada pendidikan mengenai masalah kesehatan dan cara mencegah penyakit serta pengendaliannya. Kemudian ada peningkatan penyediaan makanan dan perbaikan gizi. Nah, ini sekarang baru booming-boomingnya ya, padahal ini adalah deklarasi Alma-Ata yang pada tahun 2000 ya. Ini kita baru 2025 kita mengadakan makanan bergizi ya. Indonesia itu lucu ya. Kemudian penyediaan air bersih dan sanitasi dasar, kemudian kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana, ini sudah kita lakukan, penyediaan air bersih sudah kita lakukan ya. Imunisasi terhadap penyakit-penyakit infeksi utama, ini juga sudah kita lakukan ya. Pencegahan dan pengendalian penyakit endemik setempat, ini juga sudah, karena kita biasanya sekarang ada epidemiologi jentik nyamuk, ya itu termasuk pengendalian endemik setempat. Kemudian pengobatan penyakit umum dan roda paksa, ini untuk di pabrik-pabrik ya, untuk di pabrik-pabrik itu biasanya kita menjalankan K3. Kemudian penyediaan obat-obatan esensial. Oke, kita masuk ke layanan Pratama ya, atau layanan pertama yang nanti kalian biasanya akan bekerja di sini ya, yaitu di Puskesmas ya, Pusat Kesehatan Masyarakat. Nah, Puskesmas itu adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama ya. Jadi pertama ya, Pratama ya, primary ya, itu sama saja. Baik Puskesmas, kemudian kalian praktek mandiri ataupun kalian memiliki klinik nanti itu termasuk tingkat pertama ya, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif ya. Jadi itu hanya promotif dan preventif itu yang lebih penting ya. Jadi pencegahan dan pencegahan ya, kita menyebutnya seperti itu. Nah, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, ini menurut peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. Nah, Puskesmas sendiri ya sebagai salah satu jenis fasilitas kesehatan tingkat pertama ya atau FKTP, kita biasa menyebutnya FKTP. Nah, ini memiliki peran penting dalam sistem kesehatan nasional khususnya subsistem upaya kesehatan ya. Nanti kalian akan di modul 6 ya semester 6 nanti kalian akan terjun ke lapangan ya, kemudian nanti kita akan melakukan analisis di Puskesmas kayak gitu ya. Nah, tujuan Puskesmas adalah mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat ya. Jadi intinya adalah tetap sama, yaitu kemandirian ya. Mewujudkan masyarakat dengan perilaku yang sehat dan lebih mandiri. Kalau mandiri itu pasti punya kesadaran, punya kemauan untuk bekerja ya, kemampuan untuk hidup sehat ya, itu. Kemudian mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, kemudian hidup dalam lingkungan sehat dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Nah, prinsip penyelenggaraan Puskesmas yaitu menurut undang-undang ya, menurut
Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang puskesmas. Nah, paradigma sehat ya. Paradigma sehat itu artinya puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Ya, itu adalah paradigma sehat. Nah, pertanggungjawaban wilayah ya. Jadi puskesmas itu juga harus memiliki pertanggungjawaban wilayah ya. Artinya puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Nah, wilayah kerja puskesmas itu berupa kecamatan ya. Jadi setiap kecamatan itu pasti memiliki satu puskesmas. Contoh Kecamatan Semarang Utara, contoh Kecamatan Gunung Pati ya, itu pasti punya satu puskesmas ya. Namun karena seumpamanya Gunung Pati itu wilayah kerjanya sangat lebar sekali, sangat banyak ya, maka dibuatlah puskesmas pembantu atau kita sebutnya pustu gitu ya. Jadi per kecamatan itu pasti memiliki puskesmas ya. Nah, kemudian kemandirian bagi individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Ini putus ya, Dek, jaringannya? Tidak, dokter. Oke, hanya reconnecting ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, pemerataan ya, pemerataan. Artinya, puskesmas itu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan. Kemudian teknologi tepat guna. Ya, ini tadi kita membicarakan tentang teknologi tepat guna. Artinya, puskesmas itu menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan ya. Contoh ya kita menggunakan media untuk promosi kesehatan. Itu termasuk teknologi yang tepat guna ya. Nah, kemudian keterpaduan dan kesinambungan. Artinya puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program maupun lintas sektoral serta melakukan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen puskesmas. Nah, ini yang akan saya beritahu tadi ya. Kita itu harus memiliki UKM dan juga UKP ya. Nah, apa itu UKM dan UKP? Ya, ini adalah fungsi dan wewenang puskesmas ya, dibagi menjadi dua ya, UKM dan UKP. UKM atau upaya kesehatan masyarakat ya, di tingkat pertama di wilayah kerjanya. Nah, ini melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan. Kemudian melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan. Kemudian melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Kemudian menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain terkait. Nah, kemudian melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Kemudian melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas seperti ya kita meningkatkan kompetensi dari kader-kader ya, kompetensi dari dokter umumnya, kita sebagai kepala puskesmas katakanlah ya kita tetap harus meningkatkan kompetensi ya. Kemudian memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan. Kemudian melaksanakan, mencatat, melapor, evaluasi terhadap akses mutu dan cakupan pelayanan kesehatan. Jadi tetap kita harus memperdulikan mutu pelayanan ya. Mutu pelayanan itu adalah kunci ya, kunci dari bagus atau tidaknya pelayanan yang kita berikan ya.
Kemudian memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit. Nah, UKP atau penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan ya. Tingkat pertama di wilayah kerjanya. Nah, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya, mutu pelayanan merupakan hal penting ya, hal penting bagi pelayanan itu sendiri. Kemudian menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif ya. Pokoknya kita sebagai dokter layanan primer nanti kalau kalian lulus ya, kalau lulus itu kalian akan melakukan upaya promotif dan preventif. Kemudian menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas, dan pengunjung. Kemudian ada menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi. Ya. Inter ya katakanlah dokter dengan polisi, ya. Antar profesi ya katakanlah dokter dengan dokter, dokter dengan perawat, kayak gitu ya. Kemudian melaksanakan rekam medis, melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan, kemudian melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, mengordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya, kemudian melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan. Ya, sistem rujukan kita sekarang adalah sistem rujukan yang bertingkat. Ya, jadi kalau dari puskesmas primer kita hanya boleh merujuk ke tipe C, ya, kecuali naik kelas nanti bisa langsung ke B atau ke A, ya, gitu. Nah, manajemen puskesmas ya, itu adalah peraturan Menteri Kesehatan nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas. Jadi nanti kalian kalau sebagai dokter ya kalian salah satunya harus menjadi manajer ya. Ini termasuk 5 star dokter ya. Salah satunya yaitu kalian menjadi manajer. Manajer itu bisa setara dengan direktur gitu ya. Nah, ini adalah yang harus kalian lakukan nanti ketika kalian menjadi dokter di layanan primer. Nah, apa saja ya yang dilakukan yaitu yang pertama perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol ya. Untuk mencapai sasaran atau tujuan secara efektif dan efisien. Jadi kalian harus membuat ini semua ya. Nanti ketika kalian modul 6 atau semester